2121. Memberi kompensasi padamu. Yin Luo mengangkat kepalanya dan menatap Lu Ye dengan mata berkaca-kaca. Lu Ye mengangkat tangannya untuk mengangkatnya, lalu berdiri dan mengangguk. Ya, itu adalah klon darah berharga yang saya kerjakan dengan keras dan menghabiskan banyak energi dan waktu untuk mengolahnya, dan Anda hanya memakannya dalam satu gigitan, kerugiannya sangat besar, kamu harus melakukan sesuatu untuk mengganti kerugianku. Yin Luo merasa sedih, menundukkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya, King Jun tidak akan memaafkanku. Lu Ye memandangnya, apakah kamu takut King Jun akan menyalahkanmu jika mengetahui hal ini? Ya. Yin Luo merasa sedih, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Lu Ye menggoda, jika kamu dan aku tidak memberitahunya, bagaimana King Jun akan tahu? Yin Luo mengangkat kepalanya, berkedip, dan matanya meledak karena terkejut. Kamu tidak akan memberitahu King Jun tentang ini. Tentu saja tidak, aku yakin kamu tidak bersungguh-sungguh. Apa yang terjadi barusan hanyalah kecelakaan, kan? Ya, itu kecelakaan. Yin Luo menganggukkan kepala kecilnya seperti ayam mematuk nasi. Cukup, Lu Ye mengangkat tangannya yang besar dan menepuk kepala kecil Yin Luo. Ini adalah rahasia kecil di antara kita. Tak seorang pun di antara kita boleh menceritakannya. Mata Yin Luo menyipit menjadi bentuk bulan sabit, dan sudut mulutnya melengkung. Jangan beritahu siapapun. Tapi, Lu Ye menggosok kepalanya dan mengganti topik. Tapi klon darahku yang berharga telah dimakan olehmu, jadi kamu masih harus memberi kompensasi padaku. Lalu bagaimana Anda ingin saya memberikan kompensasi kepada Anda? Yin Luo menatapnya dengan mata jernih. Lu Ye merenung sejenak dan berkata, saya belum memikirkannya. Saya akan memberitahu Anda ketika saya memikirkannya nanti. Dia memang memiliki sesuatu yang dia ingin Yin Luo bantu, dan itu terkait dengan keamanan langit berbintang, tapi dia tidak bisa mengatakannya untuk saat ini. Baik, Yin Luo setuju. Sudah disetujui, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu di masa depan. Tentu saja, selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan menariknya kembali. Yin Luo, aku bertanya pada Paman Duan tentang sesuatu sebelumnya, dan dia berkata bahwa mengikis langit berbintang itu memiliki manfaat yang besar bagimu, dan bahkan terkait dengan jalur promosimu, apakah ada hal seperti itu? Lu Ye mengubah topik pembicaraan. Meskipun apa yang dikatakan Paman Duan seharusnya benar, Lu Ye masih ingin memastikannya dengan Yin Luo. Gadis kecil ini memiliki pikiran yang sederhana sehingga memudahkannya untuk mengetahui suatu informasi. Ya, jika aku berhasil mengikis langit berbintangmu, maka aku bisa menerobos, dan aku akan menjadi orang pertama yang membunuh burung hantu darah itu. Yin Luo mengepalkan tangan kecilnya dengan ekspresi galak di wajahnya. Siapakah burung hantu darah itu? Lu Ye bertanya. Melihat postur Yin Luo, dia sepertinya memiliki kebencian yang mendalam. Burung hantu darah adalah orang jahat. Dia ingin merebut gerbang Star Abyss yang akan terbuka di sini. Saya telah memukul mundurnya beberapa kali, tetapi saya tidak bisa membunuhnya. Yin Luo merasa sedikit kesal ketika dia menyebutkan ini. Lu Ye tiba-tiba bertanya, apakah kekuatan yang menyerang terakhir kali ada hubungannya dengan burung hantu darah? Dia membawa semuanya. Yin Luo menjawab, ngomong-ngomong, dia juga ras darah sepertimu. Oh, Lu Ye tiba-tiba menjadi tertarik. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa ras darah berasal dari Star Abyss, sejujurnya, dia belum pernah melihat ras darah lain sejauh ini. Dia tidak menyangka bahwa burung hantu darah adalah ras darah dan bisa dikalahkan Yin Luo, dia juga harus menjadi ahli di level fusi. Yin Luo tiba-tiba teringat sesuatu. Bisakah Anda mengajari saya cara membunuhnya? Setiap kali dia tidak bisa mengalahkan saya, tiba-tiba ada beberapa orang yang melarikan diri, dan bertarung di lautan darahnya. Saya juga memiliki banyak batasan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghajarnya sampai mati di lautan darahnya? Lu Ye berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau kamu mengajakku bersamamu untuk mencobanya lain kali? Tapi premisnya adalah kamu harus melindungi keamananku. Di level Yin Luo, dia pada dasarnya tidak bisa ikut campur dalam konfrontasi, tapi jika lawannya adalah ras darah, mungkin ada harapan. Tidak ada keraguan bahwa darah ras darah dapat digunakan. Lu Ye bertanya pada dirinya sendiri bahwa kesucian klan darah sangat kuat. Melihat langit berbintang, dia jauh di depan ras darah lainnya, dan dia adalah satu-satunya. Tapi dia tidak tahu level darah suci burung hantu darah itu. Jika sifat sucinya dapat menekan burung hantu darah, niscaya ia akan dapat memberikan bantuan kepada Yin Luo, tetapi jika tidak, maka tidak ada yang dapat dia lakukan, jadi premisnya adalah Yin Luo dapat melindungi keselamatannya. Tidak masalah. Yin Luo setuju. Meskipun dia tidak bisa membunuh burung hantu darah, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang perbedaan kekuatan di antara mereka setelah beberapa konfrontasi, dan dia percaya bahwa dia dapat melindungi Lu Ye. Lu Ye kemudian kembali ke topik sebelumnya. Mengapa kamu bisa menerobos setelah berhasil mengikis langit berbintang? Karena kamu bisa mendapatkan keuntungan. Yin Luo tampak tanpa basa-basi.
Lu Ye dengan sabar berkata. Tentu saja saya tahu Anda bisa mendapatkan manfaat darinya. Manfaat apa yang bisa membuat Anda dipromosikan? Petik 2. Saya tidak tahu, ini pertama kalinya saya melakukan ini. Petik 2. Mata Lu Ye mengejang. Maka terobosanmu tidak dapat diperoleh melalui latihan. Apakah kamu harus merusak langit berbintang? Bisa, tapi itu akan memakan waktu lama. Mengikis langit berbintang adalah cara tercepat dan ternyaman. Lu Ye mengerti, menghela nafas dan berkata. Tapi langit berbintang itu adalah tempat kelahiran Qing Jun, dan ada banyak teman dan kerabatnya di sana. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi karena invasi Star Abyss, Qing Jun pasti akan sedih. Bisakah kamu melihat pemandangan ini? Berbicara tentang Qing Jun, ekspresi Yin Luo menjadi jauh lebih serius, dan dia bertanya dengan gugup. Apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Kemana Qing Jun pergi? Lu Ye balas bertanya. Sepertinya jauh di dalam Star Abyss. Tapi dia akan kembali pada akhirnya. Jika suatu hari dia kembali ke sini, dia akan melihat langit berbintang tempat dia dilahirkan telah hancur, dan teman serta kerabat yang dia sayangi telah binasa karena kerusakan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk di Star Abyss. Saya tidak bisa membayangkan betapa sedihnya dia. Yin Luo benar-benar terpana. Lu Ye melihat kata-katanya dan menyadari bahwa itu hampir selesai. Kepala kecil Yin Luo mungkin tidak dapat menangani terlalu banyak hal yang rumit. Apa yang dia katakan hari ini seharusnya cukup untuk dia cerna untuk sementara waktu. Pikirkan sendiri, Lu Ye pergi, kembali ke kediamannya, dan berlatih dengan damai. Di hari-hari berikutnya, Lu Ye akan menggunakan klon pohon bakatnya untuk berjalan-jalan sesekali, mengobrol dengan Paman Duan untuk mendapatkan informasi, atau mencari Yin Luo untuk menanamkan beberapa idenya ke dalam dirinya. Latihannya berjalan lancar, tetapi yang membuat Lu Ye tercengang adalah saat dia berlatih, kekuatan dao miliknya terus terakumulasi, dan efisiensinya cukup mengesankan. Namun, dia tidak membutuhkan lebih banyak kekuatan dao saat ini, dia lebih suka menukar kekuatan dao ini dengan energi spiritual untuk meningkatkan pertumbuhannya sendiri. Pemolesan teknik rahasia penekan jiwa juga sedang berlangsung secara bersamaan. Selain dia, 3 kelompok yang dipimpin oleh Chen Wulei, Ziji dan Zhong Yue juga melakukan safari yang bermanfaat. Jumlah makhluk Star Abyss yang berkumpul di area ini sangat banyak sehingga ketiga tim dapat dengan mudah menemukan mangsanya, bisa dikatakan mereka memperoleh banyak keuntungan hampir setiap hari. Karena mereka cukup berhati-hati, meskipun ketiga tim berada dalam bahaya beberapa kali, itu tidak akan menjadi masalah besar. Yang paling berbahaya adalah ketika tim Ziji bertemu dengan ahli 8 dao dan hampir memusnahkan seluruh pasukan. Untungnya, mereka lolos dan kembali ke Istana Qing tepat waktu. Baru pada saat itulah bahaya berubah menjadi keamanan. Waktu berlalu dan setengah tahun berlalu. Pada hari ini, klon pohon bakat pergi mencari Yin Luo seperti biasa. Begitu mereka bertemu, gadis kecil itu bergegas ke depan Lu Ye, memeluk pahanya, mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan sedih. Lu Ye, aku lapar. Setelah sekian lama melakukan eksplorasi yang lambat, Lu Ye juga mengetahui identitas sebenarnya dari Yin Luo. Dia awalnya adalah monster bintang yang kuat di Star Abyss. Setelah diselamatkan oleh Yang Qing, dia tercerahkan olehnya. Dia menjelma menjadi wujud manusia dan memiliki kecerdasannya sendiri. Karena dia berubah dari monster bintang, pemikirannya sederhana. Namun dia tetap mempertahankan nalurinya sebagai monster bintang, yaitu makan sesekali. Makanannya mencakup semua makhluk di galaksi yang lebih lemah darinya, tapi baginya, ada juga perbedaan antara makanan baik dan buruk. Makhluk di langit berbintang memiliki bau yang sangat harum, tak tertandingi oleh makhluk di Star Abyss, itulah sebabnya dia kehilangan ketenangannya ketika sekelompok orang tersesat berdiri di depannya saat pertama kali bertemu. Di antara mereka, Lu Ye memberinya godaan terbesar. Karena pohon bakat, aura di tubuh Lu Ye sangat murni. Sejak dia secara tidak sengaja memakan klon darah Lu Ye yang berharga, Yin Luo tidak bisa melupakannya dan tidak lagi tertarik pada makanan lain. Paman Duan sangat mengkhawatirkan hal ini, dan bahkan meninggalkan daerah ini beberapa waktu lalu untuk mencari jejak orang-orang yang hilang, berharap dapat menangkap beberapa dari mereka untuk memberikan sikat gigi kepada nona mudanya. Namun jejak penyintas tidak begitu mudah ditemukan. Begitu langit berbintang hancur, makhluk di langit berbintang pada dasarnya akan menghadapi kejadian tak terduga dalam waktu yang sangat singkat. Kalaupun ada yang selamat, tidak ada yang tahu di mana mereka bersembunyi. Awalnya Yin Luo bisa menekannya, tapi setelah lama tidak makan, dia benar-benar lapar. Rasa lapar ini adalah sisa dari nalurinya sebagai monster bintang, dan tidak bisa diatasi kecuali dengan makan. Pada saat ini, Lu Ye melihat ke bawah dan melihat mata Yin Luo kabur dan air liur menetes dari sudut mulutnya, mengetahui bahwa waktunya telah tiba. Dia sebenarnya telah menunggu hari ini tiba. Berjongkok, meraih bahu Yin Luo, dan menempatkannya di depannya, Lu Ye menatap matanya. Yin Luo, bersabarlah, Paman Duan keluar mencari makanan untukmu. Yin Luo mengangguk dengan lembut. Sama, dia terus menghampiri Lu Ye, sambil terisak.
Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Itu sulit dilakukan. Meskipun aku masih memiliki klon esensi darah. Ya, mata Yin Luo berbinar. Itu adalah klon esensi darah. Saya ingin memakan klon darah Anda yang berharga. Petik 2. Lu Ye berkata dengan serius. Tetapi jika Qing Jun mengetahuinya di masa depan, dia akan menyalahkanmu. Qing Jun akan selalu menjadi tabu bagi Yin Luo. Menyebutkan dua kata ini, mata Yin Luo menjadi lebih jelas dalam sekejap, dan dia berdiri di sana, tercengang. Ya, Qing Jun akan menyalahkanku, dia akan memarahiku. Saat dia berbicara, mulutnya menjadi mengempis, dan air mata mengalir di wajahnya, dan menetes ke tanah. Dua tangan kecil meraih pakaian Lu Ye, tak berdaya. Apa yang harus saya lakukan? Lu Ye dengan cepat menghibur. Jangan menangis, bukankah kita telah membuat rahasia kecil ini antara kita? Saya bisa membiarkan Anda memakan klon esensi darah, tetapi Anda harus menyetujui satu syarat. Saya setuju. Yin Luo berseru tanpa berpikir. 2122. Atas nama keinginan Star Abyss, saya, Yin Luo, akan menjaga gerbang Star Abyss di sini. Jika dibuka di masa depan, saya tidak akan pernah menyerang langit berbintang di seberangnya. Jika ada masalah di langit berbintang. Suara Yin Luo perlahan terdengar, ekspresinya serius dan sedikit mendesak, dan dia berbicara dengan sangat cepat. Setelah setengah tahun doktrin ideologis, Lu Ye berhasil mengubah pemahaman Yin Luo tentang langit berbintang Laut Wanxiang menjadi tanah air yang Qing, dan ada kerabat dan teman-temannya di sana. Bukan hanya mereka bukan objek yang bisa diserang sesuka hati, tetapi perlu menggunakan hidup mereka untuk melindunginya. Ditambah dengan rasa lapar yang kuat dan keinginan untuk klon darah Lu Ye yang berharga, Lu Ye bisa mendapatkan keinginannya. Untungnya, Yin Luo cukup sederhana untuk memberinya kesempatan, jika tidak, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Setelah bersumpah, Lu Ye menghela nafas lega. Selesai, perencanaan setengah tahun akhirnya tidak sia-sia. Tidak perlu khawatir lagi tentang gerbang Star Abyss ini. Bahkan jika itu benar-benar dibuka di masa depan, dengan Yin Luo yang menjaga tempat ini, itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi langit berbintang, kecuali seseorang yang lebih kuat membunuh Yin Luo. Yin Luo sudah berada di puncak Fusion Dao. Satu-satunya yang bisa membunuhnya adalah He Dao, yang merupakan alam Dao tingkat ketiga. Ahli seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda temui dengan santai. Di Star Abyss, bersumpah atas nama Star Abyss Will bukanlah lelucon. Lu Ye pernah bertanya kepada Paman Duan tentang hal ini. Tidak mungkin makhluk Star Abyss manapun membuat lelucon tentang Star Abyss Will, sekali sumpah yang diucapkan tidak ditepati, akibatnya akan sangat buruk. Apakah sekarang baik-baik saja? Yin Luo memandang Lu Ye dengan penuh semangat. Oke. Lu Ye memandangnya sambil tersenyum, merasa bahwa gadis kecil ini lebih ramah dari sebelumnya. Klon darah berharga yang telah disiapkan sejak lama keluar dari samping, matanya dipenuhi ekspresi kematian. Yin Luo bergegas ke depan begitu dia melihatnya. Mulut kecilnya terbuka dan berubah menjadi mulut yang ganas. Klon pohon bakat berdiri di samping dan menyaksikan adegan berdarah ini dengan matanya sendiri. Dia gemetar ketakutan. Bagaimanapun, itu adalah tiruannya sendiri. Meskipun dia telah memulihkan pikirannya sebelum dimakan, perasaan ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dialami orang biasa. Setelah memakan klon esensi darah, Yin Luo tampak sangat puas dan berdiri di sana sambil menjilat bibirnya, seolah sedang mengenang. Lu Ye berkata, Yin Luo, apakah kamu ingin memakannya lagi di masa depan? Yin Luo terkejut, dan kemudian menatap Lu Ye dengan heran. Apakah aku masih bisa memakannya? Lu Ye tampak malu. Ya, tapi kamu harus tahu, bagiku untuk memadatkan klon darah yang begitu berharga, itu akan menghabiskan banyak uang, dan itu akan memakan waktu lama. Aku akan menebusnya. Yin Luo berseru. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Lu Ye menunjukkan ekspresi lega. Setelah setengah tahun, gadis kecil itu akhirnya bisa digunakan. Saya membutuhkan tulang Dao, kata Lu Ye. Ia sendiri tidak membutuhkan tulang Dao, namun ia memiliki ide yang membutuhkan dukungan tulang Daos dalam jumlah besar. Saat ini, 10 orang dalam kelompoknya sedang berburu tulang Daos. Meski sudah mendapatkan sesuatu, namun belum cukup untuk mendukung implementasi dari idenya. Semakin banyak, semakin baik. Tapi bukan berarti saya membutuhkan sejumlah besar sekaligus, tetapi saya ingin Anda terus memberi saya tulang Dao. Itu saja. Yin Luo tampak berpikir. Saya bisa memberi Anda paling banyak 100 tulang Dao sebulan. Jika aku membunuh terlalu banyak orang di luar, mereka akan lari. Tentu saja Lu Ye tahu tulang Dao berasal dari makhluk Star Abyss di luar, dan jika Yin Luo ingin memberinya tulang Dao, dia harus keluar dan membunuh makhluk Star Abyss itu. Makhluk-makhluk Star Abyss ini berkumpul di sini sekarang, terutama karena mereka tertarik dengan gerbang Star Abyss. Hubungan mereka dengan Yin Luo bukanlah hubungan atasan-bawahan yang sederhana, karena Yin Luo adalah orang terkuat di sini, jadi mereka ada di sini berlindung di bawah Yin Luo dalam nama
Namun nyatanya kendali Yin Luo terhadap mereka tidak kuat. Jika Yin Luo membunuh terlalu banyak, tentu saja mereka tidak akan menunggu untuk mati dan pasti akan mencari perlindungan dengan ahli lain di dekatnya, seperti Blood All. 100 tulang dao sebulan adalah batas yang dapat diberikan oleh Yin Luo. Ini telah melebihi ekspektasi psikologis Lu Ye. Oke, Lu Ye mengangguk. Kalau begitu, beri aku 100 tulang dao setiap bulan, dan aku akan memadatkan klon esensi darah untukmu dalam waktu setengah tahun. Setengah tahun, bisakah kamu melakukannya setiap sebulan? Yin Luo tampak penuh kerinduan. Lu Ye menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kamu harus tahu bahwa sangat sulit bagiku untuk memadatkan klon esensi darah, dan hilangnya setiap klon esensi darah akan sangat merusak vitalitasku. Aku perlu berkultivasi. Petik 2. Lalu, 2 bulan. Lu Ye terdiam, bagaimana gadis kecil ini bisa menawar? Apakah dia terlalu sukses dalam mengajarinya? Setelah beberapa saat, dia merenung dan berkata, 3 bulan, aku akan memberimu klon esensi darah dalam 3 bulan. Oke, Yin Luo segera mengangguk, dengan senyuman di wajahnya. Apakah ini juga rahasia kecil antara kita? Pintar, Lu Ye memuji. Yang besar dan yang kecil saling memandang, diam-diam saling memahami. Hampir sepanjang hari kemudian, 11 sosok berkumpul di kamar Lu Ye. Apa yang membawa kita ke sini? Ziji bertanya. Ada bekas luka yang mengejutkan di wajahnya. Itu jelas tertinggal dalam pertempuran baru-baru ini. Kondisi fisik dari Master Klan Iblis seperti dia bahkan belum pulih, yang menunjukkan betapa berbahayanya pertempuran itu. Saya bermaksud memusatkan beberapa sumber daya dan memberikan prioritas untuk menciptakan 9 dao, jadi tim Anda perlu disesuaikan. Lu Ye langsung ke pokok permasalahan. Oh, Chen Wulei mengangkat alisnya. Sebenarnya, aku juga punya ide ini. Meskipun kekuatan kita secara keseluruhan tidak lemah saat ini, itu masih belum cukup kuat. Jika ada 9 dao yang bertanggung jawab, efisiensi perburuan akan meningkat pesat. Setelah mengamatinya, 10 ahli fusi dao di sisi lain gerbang Star Abyss pada dasarnya tidak melakukan apapun. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran, jadi sebenarnya, 9 dao yang berkompetisi di area ini adalah yang terkuat. Saya setuju dengan gagasan rekan Daois Lu ini, saya akan membawa kembali tulang dao yang diburu tim kami dan memberikannya kepada Anda. Ketika dia berbicara, Du Qingsha dan Chang Yu tentu saja tidak keberatan. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Chen salah paham. Saya sendiri memiliki saluran untuk mendapatkan sumber daya untuk membangun 9 dao. Saya tidak membutuhkan Anda untuk menyediakannya. Anda masih dapat menggunakan tulang dao yang Anda buru untuk meningkatkan kemampuan Anda. Anda memiliki saluran. Chen Wulei samar-samar menyadari. Saudara Lu, apakah Anda sudah mencapai kesepakatan dengan Nona Yin Luo? Mereka semua mengetahui bahwa Lu Ye telah berlatih dalam pengasingan baru-baru ini, dan jika dia memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun 9 dao yang tidak bisa dia peroleh secara pribadi, jadi hanya ada satu saluran. Gunakan kekuatan yang terkuat di sini. Tepat sekali, Lu Ye tidak menyembunyikannya. Yin Luo akan memberiku 100 tulang dao setiap bulan, yang cukup untuk dimurnikan dan digunakan oleh satu orang. Bagus sekali. Chen Wulei sangat gembira dan berkata dengan tinju di tangannya. Kalau begitu pertama-tama saya berharap rekan Daois Lu dipromosikan ke 9 dao sesegera mungkin. Lu Ye menggelengkan kepalanya perlahan. Saya bukan kandidat yang baik untuk membangun 9 dao. Saya memiliki situasi khusus dan tidak dapat menerobos untuk saat ini, jadi saya ingin Anda menyesuaikan tim. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Jiuyan. Kakak, kemarilah. Jiuyan tertegun sejenak. Aku. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Semua orang juga tahu bahwa wajar jika Lu Ye memilih Jiuyan, semua orang melihat hubungan keduanya, tapi tidak ada yang pernah mengungkapkannya. Sumber daya 100 tulang dao per bulan diperoleh Lu Ye melalui metodenya sendiri, dia ingin menggunakannya untuk Jiuyan, jadi orang lain tidak punya alasan untuk ikut campur. Dan dia mampu memanggil semua orang untuk menjelaskan masalah tersebut, yang merupakan tindakan kemurahan hati. Jiuyan awalnya adalah anggota tim Zongyue, dan sekarang dia harus berusaha sekuat tenaga untuk dipromosikan menjadi 9 dao, jadi tim Zongyue kekurangan satu orang dan perlu ditambah oleh tim Ziji. Setelah diskusi selesai, semua orang bubar, kecuali Jiuyan. Lu Ye mengeluarkan 100 tulang dao yang dia dapatkan dari Yin Luo dan menyerahkannya kepada Jiuyan. Jangan khawatir, setiap orang memiliki niat egois, dan mereka semua dapat memahaminya. Saat kamu maju ke 9 dao, kamu bisa membantu mereka dengan segenap kekuatanmu. Aku tahu. Jiuyan mengangguk. Logikanya, jika Lu Ye bukan kandidat terbaik untuk dipromosikan menjadi 9 dao, maka Chen Wulei adalah pilihan terbaik, karena dia adalah ahli 7 dao, tetapi seperti yang dikatakan Lu Ye, setiap orang memiliki motif egois, tidak terkecuali dia. Kalau begitu aku akan kembali berlatih, kata Jiuyan. Lu Ye mengangguk. Sesaat kemudian, di kamar Jiuyan, dia memeriksa tulang-tulang dao ini,
diam-diam terkejut karena kualitas tulang-tulang Dao ini sangat bagus, dan ada sejumlah besar kekuatan Dao yang tersisa di setiap potongan tulang-tulang Dao, yang tidak diragukan lagi berarti bahwa pemilik tulang Dao sebelum meninggal tidak mengkonsumsi banyak tenaga. Ambil contoh tulang Dao yang ditinggalkan oleh kultivator 5 Dao setelah kematian mereka. Untuk kekuatan yang sama, kualitas tulang Dao sangat berbeda. Semakin banyak kekuatan Dao yang tersisa, semakin tinggi kualitasnya. Memikirkannya, jika Yin Luo mengambil tindakan secara pribadi, belum lagi mereka yang baru memasuki alam Dao pertama, bahkan 10 orang fusion Dao yang duduk di sekitar gerbang Star Abyss mungkin mereka tidak akan mampu melawan. Hari-hari berlalu dengan lancar. Selain berlatih, Lu Ye memadatkan klon esensi darah untuk Yin Luo setiap 3 bulan. Setengah tahun lagi berlalu dalam sekejap mata. Panen Lu Ye stabil, tetapi kabar baik datang dari orang lain. Jiuyan telah berhasil dipromosikan ke level ke-7. Dia berhasil memoles tulang Dao ketiga hanya dalam 3 kali percobaan. Sekarang dia mencoba memoles tulang keempat, namun sayangnya dia gagal beberapa kali. Setiap kegagalan berarti kekuatan Dao yang ditanamkan di dalamnya habis. Tidak hanya itu, tulang Dao yang dipilih juga akan patah, sehingga memerlukan kultivasi. Jiuyan juga harus menggunakan cara tersebut untuk melatih kembali tulang Dao yang patah menjadi lebih kuat dan mampu menahan dampak kekuatan Dao. Selain itu, Chang Yu juga telah dipromosikan ke tingkat ke-6. Dia adalah seorang kultivator dari armor mekanis langit berbintang. Dia telah berada di alam Dao lebih lama dari yang lain. Sebelum semua orang mendirikan yayasan Dao, dia sudah menjadi ahli Dao kelima, wajar baginya untuk dipromosikan ke tingkat ke-6. Kekuatan orang lain tidak banyak berubah, namun dalam hal memoles tulang Dao, setiap kegagalan akan mengumpulkan lebih banyak pengalaman untuk kesuksesan selanjutnya. Jadi secara teori, selama keberuntungan tidak terlalu buruk, akan ada saatnya tulang Dao dapat dipoles dengan sukses. Lingkungan saat ini adalah tempat sekali seumur hidup di mana seseorang dapat dengan cepat memperoleh tulang Dao dan mengumpulkan kekuatan Dao. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kesempatan bagi semua orang. Tidak ada seorang pun yang bermalas-malasan. Sekali lagi, Yin Luo memakan klon esensi darah. Lu Ye membawa tulang Dao kembali dan datang ke kamar Jiuyan. Sebelum dia sempat mengetuk pintu, pintu tiba-tiba terbuka. 2123. Kamu datang tepat waktu, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Jiuyan terlihat sangat bersemangat. Terobosan lagi. Lu Ye sangat gembira. Jiuyan sudah berada di Dao ke-7 sebelumnya. Jika dia membuat terobosan lagi, dia akan berada di Dao ke-8. Saat ini tidak ada ahli 8 Dao di tim mereka. Tidak. Jiuyan menggelengkan kepalanya. Ayo kita bicara dulu. Saat dia berbicara, dia melangkah ke samping dan Lu Ye melangkah masuk. Setelah beberapa saat, mereka berdua duduk di kamar Jiuyan. Lu Ye bertanya dengan bingung. Apakah sesuatu yang baik terjadi padamu? Karena ini bukan terobosan, Lu Ye tidak mengerti mengapa dia begitu bahagia. Jiuyan tersenyum, membalikkan tangannya, dan sesuatu muncul di tangannya. Ini dia. Lu Ye melihat dan menemukan bahwa apa yang dipegang Jiuyan adalah payung seukuran telapak tangan, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Payung Tian Luo, ada apa dengan itu? Lu Ye memberikan harta ini padanya untuk pertahanan diri saat itu di armor mekanis langit berbintang sebelum Jiuyan membentuk yayasan Dao, dan itu masih di tangannya sampai sekarang. Namun secara logika, kekuatan perlindungan yang diberikan oleh payung Tian Luo tidak berpengaruh pada Jiuyan saat ini. Menurut upaya Lu Ye sebelumnya, kekuatan di dalam harta karun pada dasarnya setara dengan tingkat 1 atau 2 Dao. Oleh karena itu, api aneh di labu api dan energi pedang di labu pedang hanya meningkatkan sedikit kekuatan, jauh dari efisiensi memperbaiki tulang Dao. Terlebih lagi, ketika gerbang Star Abyss di seberang Laut Wanxiang dibuka, Lu Ye pernah menggunakan labu api untuk menghadapi iblis banteng tanpa landasan Dao, dan lawan mampu memblokirnya. Iblis banteng hanya memiliki 1 atau 2 kekuatan Dao yang sudah mampu memblokir kekuatan harta karun bawahan, tentunya kekuatan harta karun bawahan tidak terlalu kuat. Mendengar pertanyaannya, Jiuyan menghela nafas. Tentu saja, setelah kamu bisa mempraktikkan kekuatan Dao, kamu tidak pernah menggunakan harta atribut lagi, kan? Tidak, Lu Ye menggelengkan kepalanya. Setelah transformasi keempat dari pohon bakat, dia sudah setara dengan Biksu 5 Dao, karena dia memiliki kekuatan 5 Dao, dia tidak memerlukan harta lainnya. Aku juga. Jiuyan tersenyum pahit. Sayang sekali kita semua salah. Apa maksudmu? Lu Ye bingung. Kekuatan harta atribut tidak sesederhana yang kita duga. Sekarang coba kendalikan harta atribut dengan kekuatan Dao, kata Jiuyan. Gunakan kekuatan Dao untuk mengontrol harta atribut, gumam Lu Ye. Lalu sepertinya mengingat sesuatu, ekspresinya berubah, dan dia dengan cepat mengeluarkan labu pedang. Kekuatan Dao diaktifkan, mulut labu bergetar, dan cahaya pedang terbang keluar dari labu pedang, tetapi perasaan cahaya pedang bagi Lu Ye sangat berbeda dari sebelumnya. Meskipun cahaya pedang yang hanya memiliki 1 kekuatan di masa lalu cukup tajam, namun tidak sekuat sekarang. Ini adalah, mata Lu Ye berbinar.
Serang aku. Jiuyan melemparkan payung Tianluo di tangannya, dan payung kecil itu mulai berputar di atas kepalanya. Ada pelindung seperti rumbai yang tergantung di tepi payung, menutupi seluruh tubuhnya. Lu Ye tidak ragu-ragu dan langsung menggunakan cahaya pedang untuk menyerang Jiuyan. Dalam sekejap, cahaya pedang menghilang, dan perlindungan payung Tianluo meredup, tapi tidak pecah. Itu dia. Lu Ye tiba-tiba menyadari. Jiuyan menyingkirkan payung Tianluo dan tersenyum pahit. Saya juga menemukannya secara tidak sengaja. Dengan bantuan harta atribut, kita dapat mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Petik 2. Ambil contoh Jiuyan sekarang, dia adalah Dao ke-7, tetapi jika dia bisa mengendalikan payung Tianluo dengan kekuatan Dao, perlindungan yang dapat diberikannya setara dengan 8 Dao. Hal yang sama berlaku untuk Lu Ye. Dia hanya menggunakan kekuatan 6 Dao untuk mengaktifkan cahaya pedang, namun cahaya pedang meledak dengan kekuatan 7 Dao. Ini benar-benar, Lu Ye tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia memiliki beberapa harta di tangan, tetapi hidup dalam kondisi yang sangat keras selama beberapa tahun terakhir, dan tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Itu sungguh bodoh. Tapi dia benar-benar tidak menyangka harta atribut bisa digunakan seperti ini. Seperti yang dikatakan Jiuyan, karena dia mampu mempraktikkan kekuatan Dao, dia tidak memiliki ide untuk menggunakan harta atribut. Dia bahkan pernah memiliki ide menggunakan pohon bakat untuk melahap labu pedang dan labu api. Namun, mengingat melahap harta atribut sebenarnya tidak banyak meningkatkan jumlah kekuatan Dao, jadi dia menyerah. Untungnya sekarang belum terlambat untuk mengetahuinya, akan sangat disayangkan jika ada kerugian di tim dan mereka baru mengetahuinya. Sebuah harta karun atribut, tergantung pada sifatnya, dapat memberikan peningkatan kerusakan atau perlindungan bagi seorang kultivator. Peningkatan tersebut sebenarnya sangat besar. Kita harus memanggil mereka kembali, kata Lu Ye. Sekarang mereka telah menemukan peran harta karun, tentu saja mereka tidak bisa menyembunyikan rahasia ini dari yang lainnya. Jiuyan mengangguk, menyerahkan payung Tianluo kepada Lu Ye, dan dengan lancar menghapus tanda yang ditinggalkannya di sana. 3 harta, tepatnya 3 tim. Lu Ye mengambilnya. Setengah hari kemudian, semua orang kecuali Jiuyan berkumpul di kamar Lu Ye. Lu Ye meletakkan 3 harta karun di depannya, dan kemudian memberitahu semua orang apa yang telah dia temukan. Mata sekelompok orang itu berbinar. 2 serangan dan 1 pertahanan dapat meningkatkan kekuatan penggunanya. Namun, setelah kekuatan dalam harta atribut dikonsumsi, sumber daya tambahan diperlukan. Saya juga memiliki beberapa sumber daya yang disimpan dalam labu pedang dan labu api. Kultivasi payung Tianluo tampaknya membutuhkan banyak investasi mana. Anda dapat menentukan sendiri cara mendistribusikannya dalam 3 tim. Meskipun kekuatan harta atribut bagus, bagaimanapun juga, kekuatannya akan habis pada satu waktu, jadi itu hanya dapat digunakan sebagai kartu truf tersembunyi, dan tidak dapat digunakan tanpa batasan, terutama di lingkungan saat ini, kecuali payung Tianluo, kekuatan dari 2 item yang tersisa tidak mudah untuk diisi ulang. Biarkan aku mengambil ini, kata Zhong Yue dan mengambil payung Tianluo. Karena fisiknya yang istimewa, perlindungannya sangat kuat. Dengan payung Tianluo sebagai kartu trufnya, perlindungannya bahkan lebih kuat. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara sisa labu pedang dan labu api. Ziji dan Chen Wulei masing-masing mengambil 1. Dengan cara ini, Chen Wulei dan Ziji dapat mengerahkan kekuatan 8 Dao pada saat kritis. Butuh beberapa waktu untuk menyempurnakan harta atribut, dan kemudian berangkat berburu lagi. Setelah beberapa hari, Lu Ye, yang sedang berlatih dengan pikiran tenang, tiba-tiba mendengar panggilan Yin Luo. Lu Ye, datang ke sini. Ekspresi Lu Ye berubah. Yin Luo tidak akan mengganggu latihannya kecuali ada sesuatu yang terjadi. Dia segera berangkat dan sampai ke aula utama. Sekilas, dia melihat Yin Luo duduk di kursi besarnya, mengamati pemandangan di depannya seperti bayangan. Dalam gambar itu, pantulannya adalah pemandangan kehampaan di dekatnya. Paman Duan kembali pada suatu saat dan berdiri dengan hormat di belakang Yin Luo. Saat mereka bertemu, Paman Duan hanya menatap Lu Ye lalu menunduk. Lewat sini, Yin Luo melambai pada Lu Ye. Lu Ye tanpa basa-basi berjalan ke kiri dan duduk, dia melihat ke gambar itu dan melihat sekilas kerumunan sosok. Ini adalah, ekspresi Lu Ye berubah. Orang jahat itu ada di sini lagi. Yin Luo cemberut. Orang jahat yang dia sebutkan tidak diragukan lagi adalah burung hantu darah. Dalam beberapa dekade terakhir, mereka telah bertarung satu sama lain berkali-kali. Akibatnya, burung hantu darah bukan tandingan Yin Luo dan mundur karena luka-lukanya. Namun, begitu dia pulih dari luka-lukanya, dia akan kembali lagi, yang sangat menjengkelkan. Tujuan burung hantu darah adalah untuk bersaing memperebutkan kendali gerbang Star Abyss di dekatnya. Kesenjangan antara kekuatannya dan Yin Luo tidak terlalu besar. Tidak ada ruang untuk 2 harimau di satu gunung, jadi tentu saja mereka harus dibagi menjadi jantan dan betina. Hanya dengan mengalahkan Yin Luo dia dapat memiliki langit berbintang di sisi gerbang. Dengan kendali gerbang jurang,
Ketika gerbang jurang terbuka dan jurang maut mengikis langit berbintang, dia dapat menunggu kesempatan untuk memasuki langit berbintang. Ketika langit berbintang hancur, dia bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa setiap ada gerbang Star Abyss yang akan dibuka, itu akan menarik persaingan dari pakar Fusion Dao terkemuka seperti Yin Luo dan Blood All. Proses ini dapat sangat mendorong promosi dan terobosan para ahli seperti mereka. Kamu bilang kamu bisa membantuku. Yin Luo memandang Lu Ye. Tentu, Lu Ye akhirnya bisa membuat Yin Luo bersumpah. Sekarang Yin Luo hampir bisa dianggap sebagai penjaga gerbang Star Abyss di dekatnya. Bagaimana Lu Ye bisa membiarkan burung hantu darah merusak perbuatan baiknya? Jika Blood All benar-benar bisa mengalahkan Yin Luo, maka saat gerbang Star Abyss akan terbuka, itu tidak akan baik bagi langit berbintang. Di sisi lain, dia juga ingin tahu apakah dia bisa menekan burung hantu darah dengan sifat sucinya sendiri. Namun, Yin Luo, kamu harus melindungi keselamatanku. Lu Ye mengganti topik pembicaraan. Dua ahli puncak Fusion Dao saling bertarung, kekuatan 7 Dao miliknya sangat rapuh sehingga dampak sekecil apapun dapat membunuhnya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan apapun. Yin Luo mengambil alih semuanya. Belum lagi Lu Ye adalah orang yang diperintahkan King Jun untuk dilindungi, hanya karena nilai Lu Ye sendiri baginya, dia tidak tega melepaskannya. Sambil berbicara, gelombang sosok lain muncul di layar, 10 ahli Fusion Dao dari pihak Yin Luo yang memimpin puluhan ribu makhluk Star Abyss untuk melawan mereka. Lu Ye mencari Chen Wulei dan yang lainnya dengan gugup, tapi sayangnya dia tidak dapat menemukan mereka, dan dia tidak tahu apakah mereka terlibat. Logikanya, dalam pertarungan seperti itu, banyak orang yang akan tumbang, di saat yang sama, kekayaan berada dalam bahaya, dan ketiga tim tidak bisa melewatkannya. Sambil menonton, dia bertanya, Yin Luo, di mana Blood All mengumpulkan begitu banyak orang? Dia memiliki begitu banyak orang di sini karena daya tarik Star Abyss Gate, tapi bagaimana dengan Blood All? Dia tidak mempunyai keuntungan seperti itu. Yin Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Lu Ye menatap Paman Duan lagi. Apakah Paman Duan tahu? Paman Duan terkekeh. Tentu saja itu karena daya tarik gerbang Star Abyss. Daya tarik gerbang Star Abyss. Lu Ye bingung. Duan Bo berkata, kamu belum menjadi makhluk Star Abyss yang sebenarnya, jadi kamu tidak mengetahuinya. Biar ku beritahu, di Star Abyss, penampakan gerbang Star Abyss seperti cahaya yang menyala di malam yang gelap. Seiring berjalannya waktu, cahaya ini akan menjadi lebih terang dan lebih jelas, dan semakin banyak makhluk Star Abyss akan merasakannya, tertarik, dan berkumpul di sini. Makhluk Star Abyss biasa itu akan mengikuti naluri mereka untuk mencari ahli yang kuat untuk berlindung. Jika ahli ini dapat memimpin mereka untuk merebut gerbang Star Abyss, maka setelah mengikis langit berbintang, mereka bisa mendekati menara air. Lu Ye mengerti dengan jelas. Jadi burung hantu darah tidak perlu untuk merekrut orang sama sekali, tentu saja akan ada orang yang datang untuk mencari perlindungan bersamanya. Itu benar. Duan Bo mengangguk. Lu Ye tidak bisa tidak khawatir. Apakah itu akan menarik ahli Hedao? Yin Luo berada di puncak Fusion Dao. Jika ahli Hedao datang, dia tidak akan menjadi lawan sama sekali. Duan Bo menggelengkan kepalanya dan berkata, para ahli alam Hedao tidak akan berpartisipasi dalam masalah sepele seperti ini. Mereka pada dasarnya berada di kedalaman Star Abyss. Itu adalah urusan para kultivator Fusion Dao untuk membuka wilayah Star Abyss. 2124. Saat dia berbicara, perang pecah di sana, seperti yang dilihat Lu Ye lebih dari setahun yang lalu. Ratusan ribu makhluk Star Abyss menggunakan darah dan daging mereka untuk menciptakan medan perang yang kejam. Lu Ye melihatnya sejenak dan kemudian menyadari kekacauan di medan perang. Karena jumlah mereka sangat banyak dan tidak ada cara untuk membedakan antara teman dan musuh, begitu terjadi huru-hara, kecuali mereka saling mengenal, orang lain adalah musuh. Medan perang seperti itu lebih terlihat seperti pesta kultivator Star Abyss. Banyak makhluk ditakdirkan untuk binasa, dan sekelompok orang yang beruntung ditakdirkan untuk mendapatkan keuntungan darinya. Lu Ye akhirnya menemukan sosok Chen Wulei dan yang lainnya. Ketiga tim itu cukup menarik perhatian. Pada saat ini, tim yang terdiri dari 9 orang berkumpul bersama. Mereka hanya berkeliaran di sekitar tepi medan perang besar dan tidak pernah masuk jauh ke dalamnya. Jika mereka menangkap peluang, mereka akan mendapatkan sesuatu. Jika mereka menghadapi musuh yang kuat, mereka akan lari. Tidak diragukan lagi ini adalah pendekatan yang paling cerdas. Setahun yang lalu, mereka tidak akan pernah mampu melakukan ini karena aura orang yang hilang terlalu jelas, dan jika mereka melakukannya, itu akan menarik makhluk-makhluk Star Abyss di sekitarnya untuk mengelilingi dan mengepung mereka. Namun setelah 1 tahun, aura mereka berangsur-angsur berubah menjadi aura makhluk Star Abyss, meski agak berbeda dengan makhluk Star Abyss yang sebenarnya, perbedaannya tidak lagi besar. Diperkirakan suatu saat nanti,
setiap orang akan dapat menghilangkan identitas mereka sebagai yang hilang dan berintegrasi sepenuhnya ke dalam Star Abyss. Pada saat itu, mereka tidak lagi berbeda dari kultivator Star Abyss. Hanya Lu Ye yang masih terlihat tidak selaras dengan lingkungannya. Dia tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Ketika pertempuran sengit, suara Paman Duan tiba-tiba terdengar dari belakang. Itu dia. Lu Ye segera mengangkat matanya dan melihat ke dalam proyeksi. Lautan darah mendekati medan perang, dan gelombang darah yang bergelombang menyatu menjadi wajah manusia yang ganas. Wajah manusia membuka mulutnya dan meraung, dan suara itu masih ditransmisikan ke dalam istana King meskipun jaraknya tidak diketahui. Yin Luo, keluar dan mati. Petik 2. Aku menunggumu. Yin Luo mendengus dingin, dengan niat membunuh di wajahnya, dan segera melemparkan boneka kain yang dia pegang di tangannya ke depan Lu Ye. Sebelum Lu Ye bisa pulih, dia merasakan bayangan menutupi dirinya. Dia mendongak dan melihat bahwa boneka kain itu telah menjadi sangat besar. Tubuhnya yang compang-camping terbelah, seolah-olah memiliki mulut yang besar dan menggigitnya dalam satu gigitan. Lu Ye merasakan seluruh tubuhnya menjadi lunak, dan kemudian dia merasakan dirinya bergerak cepat. Suara Yin Luo terdengar di telinganya. Aku akan menghadapinya, kamu sendiri yang mencari peluang. Dia tahu bahwa dia seharusnya berada di dalam boneka kain itu saat ini, benda ini tidak terlihat istimewa, tetapi dia tidak menyangka itu adalah harta karun. Lu Ye agak bingung. Mengapa Paman Duan tidak bergabung denganmu? Paman Duan harusnya sangat kuat. Jika Paman Duan bisa bergabung dengan Yin Luo, niscaya peluang menang akan lebih besar. Tidak, jika Duan Bo mengambil tindakan, orang jahat ini akan melarikan diri. Dia hanya akan bertarung denganku sendirian. Petik 2. Di medan perang normal, mustahil bagi seorang komandan untuk melakukan permainan seperti itu. Itu akan mempertaruhkan nyawa pasukannya, tapi ini adalah Star Abyss, dan Blood Owl tidak peduli dengan kehidupan makhluk Star Abyss yang mencari perlindungan bersamanya. Tidak peduli berapa banyak yang mati, lebih banyak lagi yang akan datang mencari perlindungan bersamanya. Setelah Yin Luo mengucapkan kata-kata ini, Lu Ye merasakan getaran keras datang dari luar, serta fluktuasi kekuatan Dao yang sangat menakutkan. Dia dengan cepat menenangkan diri dan menyembunyikan auranya. Meskipun tidak ada gunanya dia bersembunyi di hadapan puncak Fusion Dao, Yin Luo seharusnya bisa membantunya menyembunyikannya dengan lebih baik. Apa yang dia lakukan hanyalah lapisan gula pada kue dan lebih aman. Dia tidak berani menyelidiki sesuka hati, dan dia tidak tahu bagaimana Yin Luo dan Blood Owl bertarung satu sama lain, tetapi boneka kain yang tersembunyi itu sepertinya telah menjadi senjata bagi Yin Luo. Di bawah berkah kekuatan yang menakutkan, boneka kain yang compang-camping itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan bintang. Memikirkannya saja sudah membuat Lu Ye merasa ngeri. Tapi Lu Ye tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, yang harus dia lakukan adalah menggunakan caranya sendiri untuk mencari peluang. Mengaktifkan Qi dan darah secara diam-diam untuk menyebar dengan hati-hati. Ras darah di puncak Fusion Dao sangat sensitif terhadap lautan darah mereka sendiri. Dalam keadaan normal, setiap gerakan yang dilakukan Lu Ye akan diperhatikan olehnya. Tapi sekarang burung hantu darah harus berurusan dengan Yin Luo, jadi jika Lu Ye lebih berhati-hati, seharusnya tidak ada masalah besar. Waktu berlalu, Lu Ye secara bertahap meningkatkan rangsangan Qi dan darahnya, mengintegrasikan kekuatan Qi dan darahnya sendiri ke dalam lautan darah burung hantu darah. Suatu kali, dia bahkan memanfaatkan momen konfrontasi sengit antara burung hantu darah dan Yin Luo untuk mengintegrasikan setetes esensi darah ke dalamnya. Sampai suatu saat, dia sepertinya menyadari sesuatu. Suara Yin Luo mencapai telinga Lu Ye. Lu Ye tidak lagi ragu-ragu. Setelah 3 tarikan napas, gunakan cara terkuatmu. Saat dia berbicara, dia berhenti bersembunyi dan dengan panik memompa energinya. Wajah burung hantu darah tiba-tiba berubah. Dari sudut pandangnya, boneka kain besar di depannya yang telah bersaing dengannya di bawah kendali Yin Luo tiba-tiba berubah menjadi sangat merah darah, dan lautan darah menyebar dari tubuh boneka kain itu dan terpancar ke sekeliling. Klan darah. Wajah burung hantu darah menjadi dingin, dan kemudian dia menyadari bahwa ada orang yang tersembunyi di tubuh boneka kain Yin Luo. Namun, setelah merasakan tingkat kultivasi Lu Ye, dia segera mendengus dingin. Baru saja memasuki Dao. Jika itu adalah Fusion Dao, maka dia tetap harus waspada, karena pada level Fusion Dao, pihak lain mungkin memiliki kualifikasi untuk mengancamnya. Tapi baru saja memasuki Dao. Bagaimana dia bisa menganggapnya serius? Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi dengan keanehan yang dia rasakan sebelumnya. Itu jelas merupakan metode rahasia yang digunakan oleh orang itu, tapi dia terlalu terganggu untuk menyadarinya sekarang. Meledak, Lu Ye berteriak di dalam boneka kain itu, dan darah berharga yang telah dicampur ke dalam lautan darah burung hantu darah segera meledak, dan lautan darahnya sendiri menyebar dengan ganas. Alam suci menginspirasi. Sebelum hasilnya keluar, Lu Ye tidak punya cara untuk menilai sifat suci siapa yang lebih kuat atau lebih lemah antara dia dan burung hantu darah.
Bagaimanapun, ini adalah ras darah pertama yang dia temui di Star Abyss, dan itu juga merupakan puncak dari Fusion Dao. Untuk saat ini, dia tidak memiliki standar untuk menilai kekuatan sifat suci ras darah. Jika sifat sucinya tidak sekuat Blood All, maka semua yang dia lakukan hari ini akan sia-sia. Namun, Yin Luo lebih kuat dari Blood All, jadi perlindungan diri tidak menjadi masalah. Tetapi jika sifat suci miliknya lebih kuat daripada burung hantu darah, Lu Ye dapat menekannya dan melemahkan kekuatannya. Ini tidak ada hubungannya dengan kesenjangan tingkat kultivasi mereka. Hampir di saat yang sama ketika Lu Ye mengaktifkan sifat sucinya, Blood All juga mengaktifkan sifat sucinya sendiri. Untuk bersaing dengan Yin Luo, dia tidak membutuhkan kesucian, karena itu tidak ada artinya, dan kesucian tidak akan meningkatkan kekuatannya, tetapi ketika dia bertemu dengan anggota ras darah tak dikenal yang diam-diam bersembunyi, dia secara alami harus melakukan sesuatu. Meskipun dia menganggap dirinya suci, tidak mungkin pihak lain bisa menandinginya. Kedua kualitas suci itu meletus pada saat yang sama, bertabrakan secara tak kasat mata di lautan darah. Lu Ye merasa lega, tapi wajah tenang Blood All tiba-tiba berubah. Tidak mungkin. Sifat suci dari ras darah di tingkat awal Dao sebenarnya lebih kuat dari sifat suci miliknya dan kekuatan ini sebenarnya dapat menekan kekuatannya secara signifikan. Dalam sekejap, lautan darah yang awalnya sangat besar tiba-tiba menyusut, mengurangi ukurannya hingga 20%. Tak hanya itu, kekuatan burung hantu darah juga menurun drastis saat berada di lautan darah. Yin Luo, yang telah lama diperingatkan oleh Lu Ye, meledak dengan seluruh kekuatannya saat ini. Situasi yang hampir tidak seimbang tiba-tiba pecah. Burung hantu darah meraung dan melawan dengan putus asa, tetapi tidak berhasil. Meskipun Yin Luo memiliki pikiran yang sederhana, sebagai inkarnasi binatang bintang, naluri bertarung terukir di tulangnya. Dia sangat pandai memukuli anjing yang tenggelam, hanya dalam beberapa saat, burung hantu darah itu terluka parah. Menyadari ada yang tidak beres, burung hantu darah itu segera ingin melarikan diri. Namun, pada saat ini, sosok lain bergegas ke lautan darah. Paman Duanlah yang mengawasi di dekatnya. Dia jelas juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menghilangkan akar permasalahan. Sekarang Blood All terjerat oleh Yin Luo dan tidak dapat melarikan diri. Dia bergabung dengan mereka untuk bertarung 2 lawan 1, dan situasi Blood All menjadi semakin menyedihkan. Siapa kamu? Siapa kamu? Raungan burung hantu darah mencapai telinga Lu Ye. Dia tidak mengerti mengapa seorang Dao bisa menekan dirinya sendiri dalam hal kesucian. Jika tidak, dia tidak akan berada dalam situasi putus asa. Lu Ye, yang bersembunyi di dalam boneka kain itu, tentu saja mengabaikannya. Dia hanya merasakan setelah konfrontasi sengit di luar, aura burung hantu darah tiba-tiba menghilang. Haha, tawa Yin Luo keluar. Aku akhirnya membunuhnya. Burung hantu darah telah bertarung dengannya selama beberapa dekade. Meskipun dia selalu berada di atas angin, dia tidak pernah bisa membunuhnya dan membuatnya menjadi gatal karena kebencian, tapi akhirnya keinginannya terkabul kali ini. Keluarkan aku. Suara Lu Ye datang dari samping. Baru pada saat itulah Yin Luo mengingat pahlawan besar pertempuran ini. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan bergerak. Perut boneka kain besar itu terbuka dan Lu Ye terjatuh darinya. Setelah berdiri teguh, Lu Ye menoleh dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada jejak burung hantu darah, hanya di tempat di mana vitalitas burung hantu darah menghilang, ada banyak energi emas yang melonjak. Kekuatan Dao. Lu Ye mengangkat alisnya, tidak diragukan lagi ini adalah kekuatan Dao yang belum terpakai yang tertinggal setelah kematian burung hantu darah. Hanya saja kekuatan burung hantu darah ini sedikit berbeda dari yang ia ketahui, jika diperhatikan lebih dekat, sepertinya ada beberapa garis rumit pada gelombang emas yang sangat misterius. Selain itu masih ada lautan darah peninggalan Blood All, sedangkan Blood All sepertinya sudah tidak ada tulang yang tersisa lagi. Diam-diam terkejut, dia tidak tahu gerakan membunuh macam apa yang telah disiapkan Yin Luo untuk burung hantu darah, tapi itu pasti sangat kuat. Pada saat ini, Paman Duan sedang duduk di tempat yang dipenuhi energi emas, memejamkan mata dan berkonsentrasi, jelas menyempurnakan kekuatan Dao ini. Merasakan tatapannya, Duan Bo membuka matanya dan memberi isyarat. Kamu adalah pemimpin dalam pertempuran ini. Datang dan sempurnakan bersama. Ada banyak kekuatan Dao yang tersisa setelah kematian Fusion Dao. Jika kamu tidak menyempurnakannya dengan cepat, kekuatan Dao yang tersisa ini akan hilang dalam beberapa hari. Lu Ye berkata, saya akan mengumpulkan lautan darah ini terlebih dahulu. Selama bertahun-tahun, esensi darah telah dihabiskan dengan berbagai cara, dan darah klan darah Lu Ye sebenarnya telah banyak dikonsumsi. Ada beberapa suplementasi di setiap alam, tapi secara keseluruhan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dengan membunuh burung hantu darah kali ini, tidak diragukan lagi mendapatkan hasil panen yang bagus. 2125. Sifat suci burung hantu darah jauh lebih kuat daripada sifat suci klan darah di langit berbintang. Tabrakan sifat suci sebelumnya membuat Lu Ye dengan jelas menyadari bahwa sifat suci burung hantu darah tidak jauh lebih lemah darinya.
Namun celah kecil itu menekannya dan membawa kematian. Pertarungan ini bisa dikatakan telah menyegarkan pemahaman Lu Ye tentang kekuatan leluhur darah. Seluruh sifat sucinya berasal dari pemurnian sisa darah suci leluhur darah, serta setetes darah berharga yang tersisa di inti Gunung Fangchun. Bahkan pada puncaknya, berapa persen kesuciannya yang bisa dia bandingkan dengan leluhur darah? 1%, 2%, atau lebih. Satu-satunya hal yang Lu Ye yakini adalah bahwa kesuciannya jauh lebih rendah daripada leluhur darah, tapi meski begitu, dia masih bisa menekan burung hantu darah. Burung hantu darah berada di puncak Fusion Dao, bagaimana dengan leluhur darah? Itu pasti lebih kuat dari puncak Fusion Dao, jadi leluhur darah setidaknya adalah He Dao. Tapi Paman Duan berkata sebelumnya bahwa ahli He Dao akan mengabaikan hal-hal sepele seperti merusak langit berbintang. Ahli di level ini semuanya berada jauh di dalam Star Abyss, jadi mengapa leluhur darah menerobos ke langit berbintang saat itu? Dengan keraguan di hatinya dan tidak ada waktu untuk bertanya saat ini, Lu Ye diam-diam memurnikan sisa-sisa kekuatan burung hantu darah setelah kematiannya. Lautan darah yang sangat besar dengan cepat menyatu, dan kesucian Lu Ye juga meningkat pesat. Suatu hari kemudian, Lu Ye mulai memurnikan kekuatan Dao yang tersisa setelah kematian burung hantu darah. Ini adalah pertama kalinya Lu Ye melihat kekuatan Dao tersisa dalam bentuk seperti itu. Masa emas jelas merupakan kekuatan Dao yang terkondensasi. Namun dalam bentuk ini, kekuatannya tidak bisa bertahan lama, seperti yang dikatakan Duan Bo sebelumnya, akan hilang dalam beberapa hari. Meski baru 1 hari, banyak kekuatan Dao yang telah hilang. Duan Bo dan Yin Luo masing-masing mengambil sudut dan diam-diam menyempurnakannya. Lu Ye juga bergabung. Meskipun dia tidak memiliki banyak keinginan untuk kekuatan Dao sekarang, karena kekuatannya telah mencapai batasnya, dan tidak ada jumlah kekuatan Dao yang dapat membawa peningkatan, tetapi bagaimanapun juga, semakin banyak hal ini, semakin baik, itu tidak diperlukan sekarang, tapi itu akan dibutuhkan di masa depan. Begitu dia mulai menyempurnakan, Lu Ye merasakan sesuatu yang berbeda. Di masa lalu, efisiensi pemurnian tulang Dao itu sangat tinggi karena pohon bakat, tetapi tidak pernah setinggi ini. Kekuatan Dao yang tersisa setelah kematian burung hantu darah tampaknya sangat murni dan kental, membuatnya sangat mudah untuk disempurnakan. Hanya dalam 1 hari, kekuatan Lu Ye meningkat beberapa ratus. Namun, seiring berjalannya waktu, efisiensi ini perlahan-lahan melemah. Beberapa hari kemudian, Lu Ye memeriksa kekuatan Dao-nya sendiri dan menemukan bahwa dia telah mengumpulkan hampir 3.000 kekuatan Dao. Hal ini membuatnya diam-diam terkejut. Beberapa hari yang lalu, kekuatan Dao-nya hanya sekitar 1.200. Ini adalah hasil yang telah terakumulasi selama beberapa tahun. Saat ini, warisan dari puncak Fusion Dao hanya disempurnakan sebagian kecil, namun dimungkinkan untuk memperoleh panen sebesar itu. Sayangnya fondasinya belum ditingkatkan, dan dia hanya bisa mengendalikan kekuatan 7 Dao. Melihat langit berbintang, dia mungkin adalah orang paling istimewa yang pernah memasuki Dao, sama sekali tidak ada kultivator yang memasuki Dao dengan begitu banyak kekuatan Dao. Yin Luo dan Duan Bo kembali ke Istana Qing, dan pertempuran di medan perang di sana telah berakhir, dengan hanya beberapa pertempuran yang tersebar masih berlangsung. Chen Wulei dan yang lainnya juga kembali ke Istana Qing sehari yang lalu. Mereka telah memperoleh banyak rampasan dalam pertempuran ini, dan sekarang mereka secara alami harus menyempurnakannya dengan cepat. Kematian Blood All membuat area ini lebih damai, tapi hanya secara relatif saja. Tertarik dengan pembukaan gerbang Star Abyss yang akan segera terjadi, makhluk dari Star Abyss berkumpul di sini dari waktu ke waktu, dan pertempuran skala kecil terjadi hampir setiap hari, dengan sangat sering. Selain kultivasinya sendiri, Lu Ye juga pergi ke gerbang Star Abyss setiap beberapa bulan untuk berkomunikasi sebentar dengan tetua pohon guna memastikan situasinya. 3 tahun berlalu. Dalam 3 tahun, kekuatan 9 kultivator di 3 tim telah berubah. Chen Wulei telah dipromosikan ke level ke-8, memegang harta atribut, dan dapat mengerahkan kekuatan level ke-9 dalam sebuah ledakan. Dapat dikatakan bahwa peningkatan seperti itu tidak diragukan lagi telah memberikan timnya kemampuan yang lebih kuat untuk melindungi diri mereka sendiri dan membunuh musuh. Ziji maju ke Dao ke-7, dan kecuali Chen Li yang masih mempertahankan Dao ke-5, semua orang maju ke Dao ke-6. Keberuntungan Chen Li sebenarnya tidak terlalu bagus dan mungkin fondasinya sedikit lebih buruk dari yang lain. Dia telah mengasah keterampilannya berkali-kali, tetapi sebagai gantinya dia gagal lagi dan lagi. Dia tidak berkecil hati dan akan mencobanya setiap kali dia mengumpulkan lebih dari 200 kekuatan Dao. Adapun Jiuyan, dia telah dipromosikan ke Dao ke-8 jauh sebelum Chen Wulei, dan sekarang dia mencoba menerobos Dao ke-9. Sumber daya yang diperoleh dari Yin Luo adalah miliknya sendiri, dan dia secara alami memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencoba. Tetapi kapan dia akan berhasil? Dia sendiri tidak yakin. Namun selama Jiuyan berhasil dipromosikan, tim akan memiliki kultivator 9 Dao. Apa yang Lu Ye ingin tahu lebih banyak adalah,
jika Jiuyan dipromosikan ke 9 dao dan kemudian mengendalikan harta atribut, akankah dia dapat memiliki kekuatan 10 dao? Jika demikian, pada dasarnya dia dapat dikatakan sebagai tak terkalahkan di bawah alam integrasi dao. Kekuatan tim pasti akan mengalami perubahan kualitatif. Persediaan tulang dao Yin Luo tidak akan terganggu. Pada saat itu, dia dapat memilih orang lain, seperti Chen Wulei, untuk membantunya naik ke tingkat ke-9. Dengan pengembangan satu persatu seperti ini, cepat atau lambat semua orang dalam tim akan dapat mencapai 9 dao. Semua orang membuat kemajuan yang baik, begitu juga Lu Ye, meskipun efisiensi latihannya sedikit lebih lambat, dia telah mengumpulkan sesuatu. Satu-satunya hal yang merepotkan adalah bahan bakar di pohon bakat tidak cukup. Pada bintang merah raksasa itu, cadangan bahan bakar dari pohon bakat mencapai batasnya, dan tidak lama kemudian mulai berubah. Lu Ye tidak mengisinya kembali selama bertahun-tahun dan telah mengkonsumsinya. Apalagi setelah memasuki Star Abyss, konsumsinya lebih banyak dari sebelumnya. Selama bertahun-tahun, cadangan bahan bakar sudah mencapai level peringatan. Masih ada beberapa sumber api yang tersisa, tetapi harus dicadangkan untuk labu api. Oleh karena itu, prioritas utamanya adalah Lu Ye harus menemukan cara untuk mengisi kembali pohon bakatnya. Hal ini mudah untuk ditangani. Walaupun lingkungan di Star Abyss sangat berbeda dengan langit berbintang, namun itu mengacu pada aura Star Abyss. Faktanya, jika menyangkut berbagai benda langit, tidak ada perbedaan antara Star Abyss dan langit berbintang. Ada juga matahari di Star Abyss. Ada satu di dekat sini, dan Lu Ye hanya perlu pergi ke sana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, dengan kemampuannya saat ini, bertindak sendiri tidak terlalu aman, jadi Lu Ye memutuskan untuk mencari Paman Duan sebelum berangkat dan memintanya untuk melindungi. Setelah beberapa tahun bergaul, Lu Ye dan Paman Duan agak akrab satu sama lain. Ketika mereka bosan, Lu Ye akan menggunakan klon pohon bakatnya untuk bermain catur dengan Paman Duan, dan mereka memiliki semacam persahabatan. Jadi ketika dihadapkan pada permintaan Lu Ye, Paman Duan menolak tanpa ragu. Aku tidak akan pergi. Lu Ye berkedip dan berkata, sebaiknya kamu memikirkannya. Paman Duan mendengus. Kamu harus pergi sendiri, aku sibuk. Lu Ye tidak membujuknya, tetapi hanya menjentikkan jarinya, dan setetes esensi darah terbang keluar, dengan cepat berubah menjadi klon esensi darah. Mata Yin Luo segera berbinar, dan dia menggigitnya dalam satu gigitan. Setelah membunuh burung hantu darah dan mendapatkan keuntungan besar darinya, Lu Ye tidak terlalu peduli dengan konsumsi esensi darah. Jika ada Blood All di Star Abyss, akan ada yang kedua dan ketiga. Hanya akan semakin banyak ras darah yang ditemui di masa depan. Tidak sulit untuk meningkatkan dan mengisi kembali sifat suci. Yin Luo, jika aku mati, kamu tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Lu Ye mengedipkan mata pada Yin Luo. Yin Luo segera menatap Paman Duan. Pembuluh darah di dahi Paman Duan melonjak. Nak, kamu. Setelah bertahun-tahun, dia masih tidak tahu alasannya. Klon darah Lu Ye yang berharga telah menaklukkan Yin Luo, tapi dia masih tidak melakukan apa-apa. Dia juga tidak mengerti mengapa, setelah sekian lama, tubuh Lu Ye tidak terkontaminasi aura Star Abyss dan masih mempertahankan kemurnian unik aura langit berbintang. Duan Bo akhirnya membawa Lu Ye dan berangkat bersama, dia tidak bisa menahan kata-kata Yin Luo. Prinsip yang sama berlaku untuk berlari kuda di pegunungan dan berlari di langit berbintang. Untungnya, dengan Paman Duan dalam perjalanan, Lu Ye tidak perlu diganggu sama sekali. Dia hanya bisa fokus pada kultivasinya sendiri dan tidak membuang-buang waktu. 1 bulan kemudian, seorang lelaki tua dan seorang pemuda tiba di hadapan matahari besar. Matahari besar ini berbeda dengan bintang merah raksasa yang pernah dikunjungi Lu Ye sebelumnya. Ini adalah bintang yang berada pada puncaknya, dan panas terik yang menyelimutinya pasti tidak sebanding dengan bintang merah raksasa sebelumnya. Tapi kekuatan Lu Ye saat ini juga telah sepenuhnya berubah, dan pohon bakatnya telah berubah 4 kali. Seharusnya tidak ada masalah untuk mengisi bahan bakar di matahari besar ini. Jika dia berada di langit berbintang, Lu Ye harus mempertimbangkan apakah hal itu akan mempengaruhi alam terdekat. Bagaimanapun, kelangsungan hidup makhluk hidup di setiap alam bergantung pada cahaya matahari, tapi ini adalah Star Abyss, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Di bawah kepemimpinan Duan Bo, kedua sosok itu menyapu langsung ke bagian dalam matahari, panas terik yang cukup membakar puncak Sunshine Realm menjadi lebih sejuk di bawah perlindungan kekuatan Dao. Lu Ye tidak berhenti sampai dia mencapai bagian terdalam matahari. Merasakan panas di sekitar, dia merasa puas. Kedepannya pengisian bahan bakar talent tree tidak perlu susah payah seperti dulu. Jika tidak ada bahan bakar di pohon bakat, cari saja matahari yang besar. Baik itu langit berbintang atau Star Abyss, ada banyak target yang bisa dipilih. Kekuatan pohon bakat diaktifkan, dan akar tak terlihat menyebar, meluas ke segala arah. Ini adalah pertama kalinya Lu Ye melakukan ini setelah pohon bakat bertransformasi 4 kali. Dia segera merasakan perbedaannya. Akar yang menjulur dari pohon bakat lebih kuat dari sebelumnya, dan lebih panjang serta halus.
Akarnya membentang ribuan mil dan tidak berhenti, hingga puluhan ribu mil kemudian mereka kehilangan staminanya. Mengambil lokasi Luye sebagai titik sumber, bagian dalam matahari, dengan radius puluhan ribu mil, ditembus dan dipenuhi akar pohon bakat. Saat berikutnya, Luye merasakan panas yang sangat besar dan melonjak ditelan dari akar yang tak terhitung jumlahnya dan disimpan di pohon bakat. Dia bahkan bisa merasakan kehausan akan pohon bakat. Paman Duan berdiri di samping dan memperhatikan dengan tenang, tetapi bahkan dengan penglihatannya, dia tidak tahu banyak tentang alasannya. Dia hanya tahu bahwa metode apa yang Luye gunakan telah aktif, dan dia melahap panas terik matahari dengan gila-gilaan. Sebulan kemudian, Luye perlahan membuka matanya. Setelah 4 transformasi, kapasitas bahan bakar pohon bakat tidak diragukan lagi jauh lebih besar dari sebelumnya. Setelah 1 bulan melahap yang gila-gilaan ini, Luye memperkirakan jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi dalam 10 atau 20 tahun ke depan, tidak perlu lagi mengkhawatirkan bahan bakar. Setelah menyapa Paman Duan, lelaki tua dan pemuda itu kembali menuju Istana King. Di belakang keduanya, kecerahan matahari itu jelas berbeda dengan sebulan lalu.